Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ira Rosmiati. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Saya dari Prodi Akuntansi angkatan 2019 kelas karyawan. Halo teman-teman, saya Shirley Yulistian. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Bisnis dan Informatika Indonesia. Saya dari Prodi Akuntansi dari kelas karyawan untuk angkatan 2019. Teman-teman, di sini saya akan menceritakan mengenai latar belakang dari tindak pidana ekonomi. Perkembangan ekonomi dunia pada awal pertumbuhannya bahkan sampai dengan saat ini tidak terlepas dari perkembangan suatu negara. Nah, sejak masa pemerintahan dilandaskan pada kerajaan sampai dengan pemerintahan yang berlandaskan pada negara bangsa dan kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan yang dilandaskan pada kesejahteraan bangsa, menunjukkan adanya kaitan erat antara bidang ekonomi di satu pihak dan bidang politik di lain pihak. Dilihat dari perspektif kaitan antara kedua bidang tersebut atau perspektif ekonomi politik, telah terjadi perkembangan yang bersifat horizontal dan sama pentingnya yang dimulai dengan perspektif merkantilisme, liberalisme, dan perspektif marxisme. Sasaran kegiatan ekonomi menurut ketiga perspektif tersebut berbeda satu sama lainnya. Perspektif bertujuan meningkatkan kepentingan nasional sebesar-besarnya, di mana politik menentukan ekonomi, sedangkan dalam perspektif liberalisme, sasaran kegiatan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dunia sebesar-besarnya. Dan dalam perspektif marxisme, sasaran kegiatan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kepentingan kelas ekonomi sebesar-besarnya. Nah, demikian latar belakang dari tindak pidana ekonomi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Ira Rosmiati. Oke, selanjutnya tindak pidana ekonomi atau TPE. Dalam arti sempit, dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi ini dapat diartikan perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak, kewajiban atau keharusan atau larangan sebagai ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan hukum yang memuat kebiasaan negara di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional. Teman-teman, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana ekonomi. Yang pertama ada unsur subjektif, yang terdiri dari sengaja atau culpa. Yang kedua ada unsur objektif, yang terdiri dari perbuatan manusia akibat melawan hukum dan keadaan-keadaan. Nah, untuk subjek tindak pidana ekonomi ada dua. Yang pertama ada orang atau manusia atau person. Yang kedua ada badan hukum atau legal person. Nah, untuk yang pertama orang atau manusia person, berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 DRT 1955 yang antara lain berbunyi sebagai berikut. Barang siapa turut serta melakukan Undang-Undang Nomor 7 DRT 1955 bla bla bla. Terus yang kedua, badan hukum legal person berdasarkan pasal 15 ayat 1 yang berbunyi antara lain sebagai berikut. Jika bla 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 bla. Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sanksi atau ancaman hukum dari tindak pidana ekonomi. Hukuman pokok atau hukuman pokok sama dengan hukuman pokok yang disebut dalam KUHP, pasal 10 KUHP, akan tetapi maksimum pokok itu adalah lebih berat.
Bunyi hukuman pokok ini terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 garis miring DRT garis miring tahun 1955. Hukuman pokok ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan ini antara lain pada poin A berdasarkan pasal 11, pasal 6 ayat I sub A kata-kata 500 diubah menjadi 1 juta. Dan pada poin B berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 garis miring PRP garis miring 1959 yang memuat sanksi antara lain sebagai berikut. Denda 30 kali atau 30 juta jika menimbulkan kekacauan ekonomi dalam masyarakat. Sanksinya hukuman mati atau 20 tahun penjara. Dalam hal ini, penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 21 garis miring PRP 1959 antara lain memuat, menurut Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, ada kemungkinan untuk hakim memilih antara hukuman badan atau denda, atau menjatuhkan kedua sanksi tersebut. Menurut peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu, hakim harus menjatuhkan kedua sanksi tersebut. Hukuman tambahan yang dimuat dalam pasal 7 Undang-Undang 7 garis miring DRT garis miring 1955 yaitu pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk waktu sekurang-kurangnya 6 bulan dan selama-lamanya 6 tahun lebih lama dari hukuman kawalan, atau dalam hal dijatuhkan hukuman denda sekurang-kurangnya 6 bulan dan selama-lamanya 6 tahun. Untuk tindak pidana ekonomi yang bersifat merugikan negara, yang pertama, tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya terlahir aturan yang merupakan tindak pidana khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini dalam pasal 1 secara jelas mengemukakan bahwa korupsi merupakan peraturan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merupakan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, ada tindak pidana perpajakan. Tindak pidana perpajakan berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran yang dampaknya akan mempengaruhi perekonomian secara umum, terutama sektor publik, sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan ekonomi. Bidang pajak lebih ditekankan kepada pengeluaran pembiayaan oleh negara, dan pemenuhannya dikaitkan dengan kebijakan fiskal pemerintah. Nah, untuk yang selanjutnya ada nomor 3, monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tindak pidana ini berkaitan dengan perekonomian negara dan bersifat merugikan negara adalah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam pasal 3 huruf A disebutkan bahwa tujuan diadakannya undang-undang tersebut digunakan menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Olehnya, pelanggaran atas undang-undang ini dapat dijadikan efisiensi perekonomian nasional menurun, dan hal itu berimbas pada tidak dapat terlaksananya program meningkat kesejahteraan masyarakat oleh negara. Yang keempat, ada tindak pidana pencucian uang.
Regulasinya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Perbuatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah uang hasil kejahatan sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah, karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Pada prinsipnya, kejahatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan, sehingga tidak tercium oleh aparat. Nah, untuk selanjutnya, nomor 5 ada tindak pidana perbankan. Tindak pidana yang dilakukan oleh bank yang dimana tindak pidana ini diciptakan oleh undang-undang perbankan yang merupakan larangan dari keharusan. Tindak pidana perbankan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 46, 47, 47A, dan 48. Alasan sehingga tindak pidana ini digolongkan ke dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara adalah bahwa melihat imbas dari pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan tindak pidana, maka akan berdampak kepada dimensi korban yang luas, yakni masyarakat dan negara juga. Secara langsung, sistem ekonomi yang diatur suatu bangsa serta akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan kehidupan bisnis. Nah, sekian pemaparan materi dari kami mengenai tindak pidana ekonomi. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua ya. Terima kasih.